Kita semua tahu kalau ngomongin isu lingkungan, ini bakal jadi topik yang kompleks dan ribet banget. Sekarang kita udah mulai ngerasain dampak dari masalah lingkungan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalnya suhu udah jadi makin panas, nggak cuma di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Bahkan di India ada gelombang panas yang membunuh lebih dari 20 orang. Terus kualitas udara jadi makin jelek. Yang paling dekat dengan kita, Jakarta, baru aja dinobatkan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk menurut IQR. Kenapa masalah-masalah lingkungan ini bisa terjadi? Jawabannya ya karena aktivitas manusia. Misalnya, kita pakai bahan bakar fosil buat kendaraan. Kita juga bangun pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan lain sebagainya buat memenuhi kebutuhan kita. Semua aktivitas ini menghasilkan gas-gas kayak gas karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan gas-gas lainnya yang dikenal dengan gas-gas rumah kaca. Sebenarnya, gas-gas rumah kaca ini punya manfaat, yaitu buat menyimpan panas biar suhu bumi tetap hangat. Tapi, kalau jumlahnya makin banyak, maka suhu bumi juga akan semakin panas. Yang jadi masalah utama adalah selama ini manusia menganggap dirinya sebagai pusat dari semua hal. Dan hanya memandang alam dan makhluk hidup lainnya tuh sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi. Dan tujuannya tidak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ini disebut sebagai antroposentrisme. Dan akibatnya, eksploitasi terhadap alam dilakukan secara terus-menerus tanpa mikirin keseimbangan dan keberlanjutannya. It is indisputable that human activities are causing climate change and making extreme weather events more frequent and severe. Cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat dari semua hal ini memicu krisis lingkungan yang terjadi dalam beberapa abad terakhir. Ini sangat serius dan butuh solusi yang cepat. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan konsep green economy. Jadi green economy ini adalah upaya buat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan juga keadilan sosial. Contohnya, kayak pemanfaatan energi terbarukan yang nggak ngasilin emisi karbon, terus inovasi di bidang teknologi agar lebih ramah lingkungan, dan juga efisiensi sumber daya alam biar nggak terjadi pemborosan. Jadi, konsep dari green economy ini memang terdengar sangat ideal ya. Tapi, dalam penerapannya tuh nggak sesimpel itu. Kita ambil contoh transisi ke energi listrik yang dipercaya merupakan solusi dari masalah lingkungan yang kita hadapi hari ini. Energi listrik dipercaya lebih ramah lingkungan dibanding energi fosil. Faktanya bahwa energi listrik butuh sumber daya yang nggak sedikit, kayak nikel dan juga litium, yang dalam proses penambangannya itu mahal dan juga punya konsekuensi negatif untuk lingkungan. Kalau transisi energi listrik dilakukan secara masif, artinya penambangan juga harus dilakukan secara besar-besaran, yang bisa bikin lingkungan rusak, mulai dari perubahan bentang alam, berkurangnya habitat makhluk hidup, sampai degradasi tanah. Belum lagi limbah dari penambangan dan produk-produknya yang bisa mencemari lingkungan. Jadi, meskipun green economy itu punya cita-cita yang baik, kita harus sadar bahwa solusi ini sebenarnya cuma solusi sementara dan parsial. Contohnya adalah penggunaan plastik. Dulu banget, awalnya plastik itu dibuat dari tanin, yang merupakan ekstraksi dari tumbuhan. Lama-kelamaan permintaan plastik makin banyak, akhirnya penebangan pohon jadi makin masif. Nah, ini nimbulin masalah deforestasi. Akhirnya dibuatlah plastik sintetis yang merupakan solusi buat mencegah deforestasi. Tapi pada akhirnya plastik justru menimbulkan masalah yang jauh lebih parah. Selama manusia masih memandang dirinya sebagai entitas yang superior, yang berhak mengeksploitasi alam sesuka hati, masalah lingkungan gak akan benar-benar terselesaikan. Makanya kita harus mengubah paradigma ini dengan menempatkan alam sebagai pusat perhatian dan melihat manusia serta makhluk hidup lainnya sebagai bagian dari alam itu sendiri. Dalam etika lingkungan, ini disebut dengan ekosentrisme. Dalam ekosentrisme, alam punya nilai dan hak yang harus dihormati dan dilindungi.
Jadi, manusia nggak bisa seenaknya mengeksploitasi alam karena semua makhluk hidup punya posisi yang sama dalam ekosistem. Tadi kita udah ngomongin tentang green economy, yang dianggap sebagai solusi terbaik buat ngatasin krisis lingkungan. Tapi ternyata konsep ini masih punya beberapa kelemahan. Green economy masih fokus banget sama manusia sebagai pusatnya, dan gak jarang menuai kritik. Salah satunya datang dari Gunther Pauli, seorang ekonom dan aktivis lingkungan dari Belgia. Menurut Pauli, green economy punya banyak kekurangan, kayak biaya yang tinggi, ketergantungan pada sumber daya yang langka, dan cuma fokus buat ngurangin dampak negatif, tanpa benar-benar ngerubah cara kerja ekonomi yang ada. Selain itu, green economy juga rentan sama yang namanya greenwashing, di mana pemerintah atau perusahaan ngaku-ngaku ramah lingkungan, padahal perubahan yang dilakukan tuh cuma di permukaan aja, nggak substansial. Contohnya ya, banyak perusahaan dan pemerintah yang sekarang ini gembar-gembor soal biofuel dari kelapa sawit sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Tapi, di balik itu, produksi kelapa sawit sering banget menyebabkan deforestasi masif, kerusakan habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, sebagai alternatif, Pauli ini menawarkan konsep yang lebih holistik, yang disebut sebagai blue economy. Blue economy yang dimaksud Pauli ini bukan blue economy yang sering kita dengar sebagai ekonomi berbasis kelautan ya. Tapi menurut Pauli, blue economy itu adalah konsep ekonomi yang niru cara alam bekerja, buat nyiptain proses yang gak ngasilin limbah. Jadi intinya, blue economy ini ngajarin kita buat belajar dari alam. Gimana caranya menciptakan solusi yang gak cuma ramah lingkungan, tapi juga nguntungin secara ekonomi, tanpa biaya tinggi atau merusak alam. Di alam gak ada yang benar-benar jadi limbah. Misalnya ya, di hutan, daun-daun yang gugur atau hewan yang mati diurai jadi nutrisi buat mikroorganisme. Nutrisi ini diserap lagi sama tanaman yang kemudian jadi makanan buat herbivora. Dan seterusnya. Gak ada yang terbuang, semuanya masuk lagi ke siklus kehidupan. Pauli juga bilang, industri dan ekonomi manusia itu harus meniru siklus ini. Contohnya, limbah organik dari satu industri sebenarnya bisa dipakai sebagai input buat industri lain, kayak limbah pertanian yang bisa dipakai buat budidaya jamur. Nah, dengan cara ini, kita bisa bikin ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kita harus sadar bahwa solusi dari krisis lingkungan gak bisa cuma sekedar perubahan di permukaan, atau sekedar pindah dari satu teknologi ke teknologi yang kelihatannya lebih hijau. Kita butuh perubahan yang lebih mendasar, perubahan cara berpikir kita tentang posisi manusia dalam ekosistem ini. Seperti yang diusulkan Gunther Pauli dengan konsep blue economy, kita harus belajar dari alam dan berusaha meniru bagaimana alam bekerja, di mana gak ada yang terbuang sia-sia, dan semuanya punya peran penting dalam menjaga keseimbangan. Nah, dengan mengadopsi pendekatan yang lebih holistik seperti ini, kita bisa nyiptain solusi yang gak cuma ramah lingkungan, tapi juga berkelanjutan dan nguntungin bagi semua makhluk hidup. Ini bukan lagi soal siapa yang lebih unggul, tapi bagaimana kita bisa hidup harmonis dengan alam dan memastikan bahwa bumi yang kita tinggali ini bisa tetap mendukung kehidupan sekarang dan di masa depan. Mari kita ubah paradigma kita dan mulai berpikir bahwa kita adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa benar-benar mengatasi krisis lingkungan ini.